Iya Bu, tapi bukan saya yang teman saya Bu. Oh temannya, jadi ibu di sini cuma Nantikan aja. Bu, dia di luar Bu. Dia agak pemalu Bu. Oh kemarin ya. Sebentar ya Bu. Oh iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya tidak apa-apa, ayo masuk. Siapa? Oh ini yang mau di konselingnya ibu. Silakan di sini duduk. Iya tidak apa-apa. Sini duduk ya Mbak. Kepada temannya agar bisa menunggu karena ini kan konseling individu, dia kan yang melakukan konselingnya. Iya silahkan. Gimana menunggunya? Di luar kan bisa. Oh di luar? Oh iya. Sini Bu. Tidak boleh, ini cuma untuk konseling individu, jadi perorangan ya. Maaf ya Bu, duluan. Baik, baiknya kita duduknya seperti ini. Baik, sebetulnya cara duduknya tidak seperti itu. Coba digeser menghadap saya. Ini agak dimajukan ke depan. Baik. Baik, terima kasih telah datang ke tempat saya. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu. Di sini kan sebelumnya sudah tahu ini tempat apa? Belum ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah tempat konseling yang mana di sini kita melakukan konseling individu. Sudah tahu konseling individu itu apa? Oke, konseling individu itu adalah proses konseling atau bantuan yang diberikan seorang ahli, yaitu yang bernama seorang konselor, dan yang mendapatkan solusi itu ialah seorang klien ataupun dia yang mempunyai masalah yang akan dituntaskan. Ya, mungkin saja. Jadi untuk masuk ke tahap selanjutnya sebaiknya kita perkenalan. Nama saya Ramadhani Putra. Saya berasal dari Korea Selatan. Jauh ya? Soalnya opa di sini. Ya. Saya udah 2 tahun di sini Bu, jadi saya begini keadaannya agak hitam. Oh sebenarnya kalau di sini beda ya nampaknya sama di Korea. Korea kan Bu ada musim 3 musim. 3 musim ya? Kurang tahu, tapi musim salju, musim panas, musim hujan, rain. Hujan. Enggak musim semi. Oh iya, apa kamu bisa mengucapkan sepatah dua kata bahasa Korea? Of course. Saranghayo. Itu artinya apa? Aku mencadang. Itu ya artinya. Oh udah aku ganti ya? Sejak kapan diganti? Tahun kemarin. Ya setelah ada pergantian tahun, pergantian Jadi perkataan. biasa. Apa lagi selain saranghayo? Annyeonghaseyo. Itu artinya apa? Saya suka kamu. Mauseo. Annyeong. Mulut itu agak gulung. Annyeonghaseyo. Dan itu kata apa yang kamu ketahui? Annyeong no. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terima kasih. Terima kasih artinya. Kalau boleh tahu umur kamu berapa tahun? Dengan 19 tahun Bu. Menjalani 19 tahun. Jadi di sini saya manggil kamu apa? Adik, kakak, atau mbak, atau sister, atau saudari, atau apa? Itu tergantung Ibu kalau mau bilangkan Ani. Oh, Oni artinya Oni apa artinya? artinya perempuan saudara. Jadi saya manggilnya Oni. Oni aja. Oni Dio. Oni Kyo. Oni Kyo. Oni aja lah ya. Soalnya saya tidak saya tidak biasa mengucap seperti itu. Makanya di sini saya sedikit membagi sering membagi. Mau ngomong jauh kali akan turun ini kan. Iya, soalnya kan saya belum buka cabang. Ini baru pertama kalinya gitu buat kantor konseling gitu.
kecelakaan atau kemacetan atau apalah halangannya nggak ada? Ada sih Bu dari kendaraan Kendaraan, kenapa kendaraannya? yang mengantarkan saya tadi tidak bisa naik motor. Hambatan banyak Bu. Banyak ya? Mungkin karena kantor saya terlalu jauh. Jalannya pun rusak Bu, banyak lubang-lubang. Gimana ya? Situ Bu kayaknya nggak diperbaiki. Cuma adanya desa banyak pun Bu dan pemerintah. Ya mungkin belum disalurkan. Lalu korupsi mungkin itu kepala desa. Tidak boleh seperti itu ngomongnya. Kita kan tidak tahu alur pemerintah seperti apa. Bukan kasihan, kan mau datang ke tempat itu susah. Ya, insya Allah nanti tahun ini saya juga mau pindah kantor. Kalau rencana sih mau pindah ke pusat kota, biar mudah untuk didatangi. Oh ya, sebelumnya saya telah menjelaskan itu konseling individu. Konseling individu ini adalah adanya saya seorang ahli membantu seorang konseling untuk menuntaskan sebuah permasalahan yang mana itu hanya satu orang saja. Jadi di sini sebelum kita masuk ke tahap kedua ada tahap awal gitu. Yang mana tahap awal ini kita di sini antara kamu dengan saya, antara Oni dengan saya bukan ada kontrak. Yang mana kontrak ini akan kita sebagai aturan untuk kita menjalani konseling sampai tahap akhir. Apa kamu setuju kita membuat kontrak? Baik. Di sini saya membuat kontrak itu kesepakatan antara kita berdua. Yang terutamanya Harus berdua Bu, nggak boleh bertiga. tidak, ini kan konseling perorangan. Konseling perorangan itu antara Oni dengan saya konselor gitu. Jadi di sini Oni gitu. Apa yang terlintas di pikiran Oni mengenai kontrak konseling kita pada siang hari ini. Apa Oni ada pendapat? Soal HP Kenapa? Tidak boleh menggunakan ponsel. sebaiknya sih Bu. Oh, akan ponsel jangan. Terus Pada jadwal pertemuan tidak boleh dan di sini kita sebagai Oni sebagai konselor dan saya sebagai konselor itu harus memiliki tugas masing-masing. Mana di sini tugas kamu di sini gimana ya, kamu berperan dalam masalah kamu. Di sini saya tugasnya cuma membantu gitu. Yang melaksanakan cuma kamu ya. Itu tugas kita masing-masing. Jadi tugas itu harus ditanggung jawab masing-masing. Oke. Mungkin itu saja kontrak. Tidak apa ada lagi dari saudari Oni? Tidak ada. Baik. Di dalam konseling individual ini ada beberapa asas yang harus dipatuhi. Yang mana asas yang pertama itu asas kesukarelaan. Mengerti atau Oni tahu apa itu kesukarelaan? Seperti ini, Oni kan tadi datang ke sini dengan atas kemauan diri Oni sendiri, bukan atas paksaan orang lain, bukan? Itu kesukarelaan. Dan di sini saya sebagai seorang konselor akan membantu Oni untuk menuntaskan masalah Oni ataupun mencegahnya supaya jangan terjadi kalau sebelum terjadi permasalahan itu. Jadi yang kedua di sini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu seperti Oni menciptakan masalahnya kepada saya dan saya tidak mengumumkannya di luar ataupun di mana saya berada tanpa seizin Oni. Mungkin itu yang ketiga, asas keterbukaan. Di sini Oni sebagai konselor harus terbuka terhadap saya. Karena saya di sini kan seorang konselor, supaya Oni itu bisa gimana ya, bisa lebih terbuka kepada saya dan saya mengerti permasalahan itu seperti apa. Dan yang keempat itu ada asas kegiatan. Yang mana asas kegiatan itu dari pertama sampai akhir itu harus berlangsung dengan efisien dan efektif. Yang mana di sini terjadinya itu suatu asas kegiatan seperti efektif itu tergantung kita berdua di sini. Jadi di sini Pak Oni sudah mengerti apa itu konseling individu. Baik Pak. Baik, di sini saya meminta tanda tangan Oni atas kontrak kita yang dilakukan tadi. Apakah Oni bersedia? Sepertinya Anda orangnya grogi ya, pemalu gitu ya. Oh iya, di sini Oni masih sekolah atau kuliah atau sudah bekerja atau gimana? Saya masih sekolah. Masih sekolah. Sekolah apa kalau saya boleh tahu? Sekolah MBA. Kalau boleh tahu, kamu alumni dari sekolah apa?
sekolah elit Bu di Jakarta. Oh, dari Korea ke Jakarta baru ke sini kok ya. Oh, jauh juga. Jadi sekarang sudah bekerja. Kalau saya boleh tahu, kamu alumni dari sekolah apa ya? Dari sekolah elit Jakarta Bu. Di Jakarta. Kalau boleh tahu akreditasi itu apa? Apus kayaknya. Apes ya? Oh, masih ada ya apes. Karena kan sekolahnya khusus orang kaya Bu, orang kaya. Jadi sekolah itu apa ya? Sekolah apa namanya? Favorit gitu? Banyak biayanya. Banyak biayanya. Nanti kamu termasuk juga lah ya. Kayak gitu lah Bu. Oh ya, di sini kan tujuan kamu tadi ke sini kan sudah tahu apa? Iya, sebelumnya di sini saya apa gitu kan bertanya. Apa yang membuat Omi datang ke tempat saya, datang ke kantor saya begitu jauhnya gitu? Sebenarnya sih Bu, saya Dari raut wajah Oni gitu kan, saya melihat bahwa Oni itu memiliki permasalahan, mungkin permasalahannya terlalu mendalam ya, sehingga raut wajah Oni seperti ini gitu. Kalau saya boleh tahu permasalahan apa yang sedang dialami? misalnya Iya, saya tahu setiap hidup ini kan pasti memiliki masalah gitu kan. Kalau tidak ada masalah namanya bukan hidup gitu. Kalau saya boleh tahu apa permasalahan yang sedang dialami oleh atau dirasakan pada saat ini. Kamu tidak perlu takut. Di sini kita sedang menggunakan asas, yaitu asas kerahasiaan. sebenarnya saya bukan takut. Jadi Saya takutnya sama ya, terima kasih. Oh iya, di sini kan kamu tidak perlu malu-malu. Ceritakan aja gitu. Kamu suka dengan saya, ada saya mengetahui dan saya bisa bersolusi untuk kamu gitu. Kan tujuan dari konseling itu seperti itu. Saya di sini sebagai konselor yang hanya membimbing, memberitahu, menasihati, dan menjalankan itu kamu gitu. Jadi di sini kamu harus menceritakan apa permasalahan kamu dan tujuan konseling kita ini akan tercapai, yaitu apanya gitu, adanya solusi atau motivasi untuk permasalahan kamu. Jadi Oni jangan malu, coba ceritakan apa permasalahannya. masalah tentang sebenarnya bukan keluarga sih, tapi sudah saya anggap sebagai keluarga. Jadi saya punya kawan, sudah saya anggap seperti saudara. Ya, Tapi karena 3 bulan kami jarang berkomunikasi. Saya pun tidak tahu apa masalahnya. 3 bulan yang lalu kami tidak berkomunikasi, tidak menjalinkan silaturahmi lagi. Sebenarnya ini hati ini sakit. Sudah 3 tahun kami bersama-sama. Ya, bersilaturahmi Bu. Lalu setelah sebulan yang lalu saya jumpai dia. Rupanya dia udah punya kawan baru. siapa yang tidak baru? Tapi kan ini Ya Bu, lalu tidak bersilaturahmi kan Bu, jarang berjumpa. Kita nggak tahu Bu salahnya tentang apa. Itulah entah kenapa. Pas di mall semalam, jumpa saya dengan kawan barunya. Senang rasanya Ibu. apa dia menemukanmu? Tidak. Dia tidak melihat saya, entah apa tidak melihat. Tapi saya rasa dia melihat Ibu, tapi dia buang pandangannya sama saya. Dia tidak mengenal kepadamu. Jadi apa gitu apakah 3 bulan yang lalu itu kalian memiliki masalah atau percekcokan ataupun ada kata-kata yang menyinggung atau gimana?
saya rasa karena saya dekat dengan satu orang ibu, teman saya tidak tahu mereka itu permasalahannya, saya tidak tahu apakah dia senang melihat saya akrab dengan teman saya yang satu lagi. Jadi kamu kenapa? Iya, ceritakan aja. Kamu di sini harus lebih terbuka lagi, gitu kan, supaya saya lebih memahami permasalahan kalian. Kalau seperti ini kan, kalian tiba-tiba cekcok, itu kan tanpa ada permasalahan. Apakah kalian pernah berunding ataupun bertemu, gitu? Pernah sih Bu berunding, jadi itu Bu salah satunya kami dekat. Oh mungkin kalian itu kurang apa gitu kan. Jadi di sini saya menanggapi permasalahan kalian seperti ini gitu. Kalian sudah berteman, tiba-tiba itu kan kalian sudah menjalin kan 3 tahun tadi katanya, sudah 3 tahun. Jadi tiba-tiba kalian itu ada permasalahan yang tidak diketahui gitu, tiba-tiba aja bubar gitu kan, bubar tanpa ada permasalahan. Tapi seperti kata Oni tadi, di sini Oni mendapatkan teman baru ataupun dekat dengan orang lain gitu kan. Mungkin Oni meninggalkan mereka atau gimana? Nah seperti itu Bu, tetapi kawan saya ini yang punya teman baru. Oh jadi teman Oni itu yang memiliki teman baru, dia meninggalkan Oni gitu. Jadi dia meninggalkan Oni. Jadi sepertinya karena permasalahannya ini tidak diketahui gitu kan. Itu tidak mengetahui apa penyebabnya gitu. Kenapa teman Oni ini pergi gitu. Jadi coba Oni ingat-ingat lagi. Ada gitu masalah percekcokan yang membuat teman Oni ini pergi meninggalkan Oni gitu. Coba dipikir-pikir lagi. Ada sih Bu, soal dia pinjam duit sama saya Bu. Pas saya tidak ada duit, waktu itu dilihatnya saya festival Bu, tetapi kawan saya membayari saya Bu. Jadi pikirnya saya tidak memberikan duit sama. Maka itu dia dari Oni gitu. Apakah Oni tidak pernah gitu menelpon dia atau chat dia atau menelpon dia gitu? Nah, jadi bagaimana Saya telepon, jadi kata saya chat cuma diri. chat dirinya aja gitu. Berarti sekarang masih apa dong, masih save kontak masing-masing gitu masih ya? Tapi saya lihat keluar yang baru, saya tidak melihat kontaknya. Kemana kontaknya kalau boleh tahu? Mungkin saya diblokir. Oh di blog. Cuma jadi di sini kan permasalahannya seperti itu. Jadi di sini kita harus apa gitu kan? Di sini Oni, apa yang Oni inginkan dari saya? Apakah saya mau bersama kepada Oni ataukah mendiskusikan masalah ini kepada saya gitu? Saya mau Saran untuk permasalahan ini kan. Jadi begini, kan di sini tadi permasalahannya teman Oni yang pergi gitu kan, cuma gara-gara sepele itu gitu. Jadi kalau saran dari saya, yang pertama itu kan ini kan masalah pertemanan. Jadi yang pertama yang Oni lakukan itu adalah memperbaiki komunikasi kalian gitu. Bagaimana cara memperbaikinya gitu kan, seperti yang Oni katakan tadi 2 hari yang lewat bahwa Oni tidak melihat kontaknya lagi gitu kan. Mungkin dia blokir Oni gitu. Jadi di sini saya sarankan kepada Oni untuk memperbaiki komunikasinya, seperti Oni ketika berjumpa dengan dia, Oni menegurnya gitu kan, mungkin cari kontak dia gitu, entah telepon dia, SMS dia, mungkin kalau tidak bisa dari medsos, dari aplikasi biasa saja gitu kan. Setelah itu ketika pun bagaimana ya, jangan terlalu paksakan gitu kan. Kalau memang sebetulnya pertama-tama cari dulu apa gitu permasalahan kalian gitu, jelas dulu dengan dia apa yang masalah kita gitu, jumpai dia dulu gitu kan. Kalau menjumpainya itu jangan paksa dia gitu,
apakah dia bersedia gitu berjumpa dengan Oni apa tidak gitu. Nanti kan kalau kita memaksakan kehendak seseorang itu tidak baik gitu, nanti kan Oni yang mau memperbaiki dia tidak mau, percuma saja gitu. Jadi Oni jumpai dulu dia gitu kan, jumpai nanyain apa ya permasalahan kita, apa yang dari aku gitu. Bagus tanya. Kalau memang Oni nanti yang salah, Oni yang minta maaf gitu kan. Tapi sebaiknya walaupun dia nanti yang salah, Oni aja yang minta maaf kan. Walaupun enggak akan turun derajat seseorang kalau dia minta maaf terlebih dahulu walaupun bukan dia yang salah gitu. Jadi bagaimana apa menurut dari permasalahan ini ya kan? Oni sudah bimbang gitu kan, apa yang buat teman saya pergi dari saya gitu. Jadi kalau selintas dari pikiran Oni ketika mengalami masalah ini, apa yang terlintas di pikiran Oni gitu? Oh ya, apa yang harus kulakukan gitu? Pernahkah terlintas? Apa? Ya, sudah saya ingin menikah atau saya mengundurkan diri menjadi teman. Sebetulnya itu sih bukan pilihan yang baik ya gitu kan, karena salah satunya gitu kan memang berteman walaupun tidak akrab gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan kalau udah kayak gini udah akrab pengen berteman tiba-tiba nggak akrab, memang sih emang gak enak rasanya gitu. Cuman jangan sampai memutus silaturahmi gitu kan. Oni kan kalau mengundurkan diri kan itu namanya memutuskan silaturahmi gitu. Sebetulnya itu tidak baik untuk dilakukan, ya kan? Mungkin Oni juga tahu itu kan. Jadi di sini saya meminta kepada Oni untuk melakukan hal yang seperti saya katakan tadi. Apakah Oni bersedia melakukannya? Insyaallah. Baik, bagaimana? Apakah sampai di sini Oni sudah merasakan ataupun merasa agak tenang gitu? Alhamdulillah saya merasa tenang dulu. Saya pun sudah menyenangkan dari saran yang diberikan. Saya akan melakukan yang dibilang tadi. Dan saya akan coba mengaplikasikannya, melakukan yang terbaik. Mungkin apakah di sini Oni ingin sebetulnya sih lebih baik ya kita sampai di sini aja gitu konsepnya. Nanti ketika Oni mengalami perubahan atau gimana ya, perubahannya itu harus berkembang gitu kan, karena di sini kan Oni sebagai peran utamanya gitu kan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Apakah Oni merasa konseling ini butuh ditindaklanjuti atau sampai sini saja? Sampai sini saja. Oh iya baik. Karena di sini kan kita di sini harus ada keputusan bersama gitu kan, terutama dari Oni gitu. Jadi mungkin sampai di sini saja konselnya. Dan saya berharap semoga masalah yang Oni hadapi itu cepat dientaskan dan solusinya sudah tercapai dan kalian kembali bersatu. Mungkin bisa jaga dari saya. Terima kasih Oni. Baik. Baiklah di sini sebelum kita mengakhirinya ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Oni sekali lagi sudah jauh-jauh datang ke sini. Baiklah, semoga masalahnya dapat selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.